Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa ikhwati sekalian, selamat jumpa kembali dengan KSM, Kajian Santuy Milenial. Sebelumnya di sesi pertama pembahasan berkisar tentang sisi-sisi buruk tabiat manusia. Dan di sesi kedua ini saya akan lanjutkan tabiat buruk manusia di dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satu sisi buruk tabiat manusia adalah ketika dia kaya, diberi kekuasaan, diberi harta yang melimpah, itu kebanyakannya lalu berubah menjadi melampaui batas atau berbuat kezaliman. Jadi boleh jadi manusia itu ketika belum dikasih duit, belum dikasih jabatan, dia kelihatan orang baik. Malah orang-orang bisa salah menilai gitu. Lihat orang ini rendah hati, baik. Tapi kemudian misalkan dia diberi sama Allah kekayaan atau diberikan jabatan yang tinggi. Nah, di situ baru ketahuan jati dirinya orang ini bagaimana. Dan ini telah disinggung oleh Al-Quran, Sang Pencipta yang mengetahui tabiat buruk manusia itu. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Ketika manusia merasa kaya, merasa punya power, maka dia istagna. Dia merasa tidak lagi butuh sama Allah SWT. Dia bisa merasa menghandle semuanya. Dan dia merasa kalau kekayaan, jabatan, apa semua itu murni atas upayanya. Dan ini disalahkan sama Allah. Jangan begitu kata Allah SWT. Inilah tabiat buruk manusia. Jadi semua manusia harus waspada. Di dalam dirinya itu ada serigala itu. Serigala yaitu apa? Ketika dia kaya, dia merasa tidak butuh lagi kepada penciptanya. Dan dia kemudian melampaui batas. Dan dalam sejarah ini terbukti banyak diktator-diktator yang dulunya mungkin tidak jahat, tapi ketika dia berkuasa, dia bisa membantai jutaan manusia seperti Hitler atau diktator manapun di dunia ini. Ketika berkuasa dia sanggup menzalimi orang lain. Kemudian salah satu tabiat buruk manusia, ketika dilimpahi rizki, maka dia la baghaw fil ardi. Ini ada ayatnya. Walau basatallahu rizqa, katanya. Sekiranya Allah luaskan atau lapangkan rizkinya kepada hambanya, la baghaw fil ardi. Manusia akan melampaui batas di muka bumi. Ini ada di surat Surah ayat 27. Jadi jangan enak-enak ketika Anda kaya, Anda aman, tidak. Malah ada risiko Anda akan melakukan baghaw fil ardi, melampaui batas di muka bumi. Jadi semua punya potensi ini, di mana ketika kaya dia akan melampaui batas, ya kan? Alhasil kemampuan finansial itu seringkalinya akan menciptakan tabiat yang tidak baik. Alhaakumut takasur. Allah mewarning juga, telah melalaikan kalian dari akhirat itu apa? At-takasur. Saling banyak-banyakan, ingin banyak harta, ingin banyak anak. Kemudian dia menyombongkan diri. Ini at-takasur. Salah satu tabiat buruk manusia lainnya adalah al-ajul, tergesa-gesa. Manusia ingin segera kaya, segera ingin terkenal. Alhasil sifat ini juga disinggung. Kanal insanu ajula, kata Allah SWT. Sesungguhnya manusia itu adalah maujud, satu eksistensi yang tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan tergesa-gesa, tabiatnya itu. Dan ketergesa-gesaan ini dari syaitan. Al-ajala minasyaiton, katanya. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Wa ta'anni minallah. Dan pelan-pelan, ya kan? Kalau dalam istilah Jawa itu alon-alon asal kelakon.
Nah ini bagus, ya kan? Daripada terburu-buru berantakan semua, ya kan? Alhasil tabiat manusia memang betul-betul unik dan perlu kita waspada kepada tabiat-tabiat ini. Kemudian manusia ini diciptakan tabiatnya lemah sebetulnya, baik badannya maupun rohaninya. Dia lemah. Badannya apa? Tabrakan sedikit, kepalanya kebentur aspal. Sudah dia harus operasi bedah kan. Walhasil lemah sekali badan manusia ini. Kena sedikit terbentur apa, dia sudah kesakitan. Jadi apa yang mau disombongkan? Badannya saja lemah kan. Kemudian rohaninya sebetulnya lemah. Lemahnya bagaimana? Ketika ditimpa musibah, dia berkeluh kesah. Misalkan anaknya hilang misalkan, wow, sudah dia berkeluh kesah. Atau kehilangan harta, betul-betul berkeluh kesah. Dan memang kelemahan dan penderitaan ini selalu menyertai manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad di surat Balad ayat 4. Jadi memang Allah bersabda, Allah berfirman, kami telah ciptakan manusia itu dalam kesulitan dan penderitaan. Jadi kalau kita di dalam hidup itu mengalami musibah, mengalami kesulitan, itu memang sudah selalu bersama manusia penderitaan dan kesulitan itu. Bagaimana kita mensikapi penderitaan-penderitaan itu yang paling penting kan. Kemudian manusia ini salah satu tabiat buruknya yaitu rakus. Dan kerakusan ini banyak kita lihat di politisi misalkan ya. Dia ingin berkuasa terus. Ingin berkuasa, dia suaplah orang-orang itu. Bagaimana dia ingin jadi bupati. Alhasil ini semua kerakusan kita lihat dengan telanjang di depan kita. Betapa kerakusan ini sudah mendarah daging dalam manusia. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan halu, rakus. Idza massahu syarru jazua. Ketika tertimpa keburukan dia berkeluh kesah, sudah enggak sabar, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Apabila dapat kebaikan, dia mencegah agar kebaikan itu tidak menimpa orang lain. Kalau dia dapat rezeki, dia sendiri yang dapat rezeki. Orang lain jangan sampai. Ini salah satu tabiat buruk manusia. Illal musallin, kecuali orang yang sholat katanya. Hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholat berkesinambungan sholatnya, istiqomah. Ini insya Allah bisa dihindarkan dari kerakusan. Selagi sholat kita belum benar, kerakusan itu akan menimpa kita, sehingga tabiat buruk itu akan menimpa kita. Kemudian la yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru fayausun kanud. Manusia itu, ini di surat Fussilat, manusia itu tidak akan jenuh untuk meminta kebaikan dari Allah. Minta harta, minta anak, minta istri cantik, semuanya diminta sama Allah. Tetapi ketika dapat kesulitan atau musibah, fayausun kanud, dia akan menjadi putus asa. Jadi ini semua tabiat-tabiat buruk ini luar biasa. Kemudian ini yang sebelum saya tutup ini, manusia suka sama harta, luar biasa suka sama harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah. Kalian ini begitu suka sama harta, betul-betul dahsyat sukanya. Dan alhamdulillah di Indonesia ini, mulai dari yang miskin sampai yang kaya itu semua suka harta. Sehingga apa? Hartalah menjadi tujuan hidupnya. Padahal harta sebetulnya hanya kendaraan untuk kita mencapai akhirat. Dengan harta itu kita bisa beribadah, bisa. Alhasil bukan tujuan, tapi Allah mewarning, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian begitu menyenangi harta itu. Dan saya lihat di Indonesia ini luar biasa, penyakit ini sudah menjangkiti semua elemen masyarakat. Dan ini suatu penyakit. Saya kira cukup di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan sesi berikutnya tentang tabiat buruk manusia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.